Iya, selamat ketemu lagi. Senang sekali setiap kita ketemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini itu auranya itu selalu langsung menusuk perekonomian saya. Menusuk soalnya di display itu ada banyak makanan. Betul sekali, tapi kita cuma lihat dulu karena nanti di display-display yang akan kita ceritakan ini punya banyak cerita, punya banyak story yang nanti akan kita bagikan kepada seluruh pemirsa yang ada di sini. Yang jelas ini ada di Kelurahan Banyuraden, Gamping, Sleman. Iya, kita ada di Sleman. Gamping ya? Gamping. Gamping nganggo eng. Nganggo eng gamping. Saat ini kita ada di Gedung Serbaguna Kelurahan Banyuraden. Boleh tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini dan tentunya kita di acara yang sangat istimewa. Betul sekali, saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY, ini dia Sarasehan Sibakul. Boleh tepuk tangan lagi. Pokoknya yang tepuk tangannya terus-terusan itu juga dagangannya larisnya terus-terusan. Amin. Karena di sini kita bakalan belajar, kita bakalan ngobrol, kita juga mendatangkan para narasumber yang nanti Bapak Ibu bisa langsung bertanya langsung, bisa langsung mendengarkan langsung apa yang akan disampaikan. Betul. Tapi karena aku penasaran, boleh nggak kita sapa dulu yang punya produk-produk yang di depan kita ini loh ya? Yang dari belakang mana ini? Yang punya apa ini? Sandal batik hadir nggak? Sendal batik, wah. Ada. Yang punya telur asin. Telur asin. Yang pede. Mana yang punya telur asin? Oh, nah, gitu harus mantep gitu biar. Yang bikin tape. Oh ibu. Terus yang bikin apa lagi nih? Ekoprint. Wah banyak. Ini yang ekoprint di depan ini. Ini ekoprintnya koyo iki yang larang iki. Ya, kita larang kita. Iki Sodinggo ya. Kalau ini teman kita ya, ini, Mbak Dias ya. Mbak Dias, halo. Terus ya sebenarnya gini, Bro. Kita tuh kan di daerah ini tuh kalau lewat sini itu pastinya sudah pada tahu orang Jogja. Ini adalah sentra lapis legit. Batik. Ada batiknya. Kok batik? Loh itu tuh lapis legitnya itu nggak sembarangan. Itu ada yang nyanting juga. Pakai cantingnya. Tapi nanti kita lihat, nanti kita ceritakan. Jadi selama ini jadi sentra lapis legit, sekarang ada inovasi lapis legit batik. Wah, di tepuk tangan Banyuraden. dong buat kita semuanya. Kalau gitu kita langsung nyapa mereka dong. Salah satu yang kita tanya-tanya boleh ya? Boleh. Kita langsung jalan ya. dulu. Pokoknya. Saya undang untuk ngobrol sama kita dulu nih. Kita mau ngobrol sama Bu Hayati. Ini adalah Ketua KWT. Bu Hayati, monggo Bu, sini Hayati. Ngobrol sama kita dulu Bu. Monggo di tengah. Ini tadi soalnya dibisikin nih sama Bu Yuni. Belum kita kenalin narasumbernya, tapi udah dibisikin. Kayak lo KWT ya lo pokoknya. Emang kenapa Bu, KWT apa? Dikenalin dulu Bu Hayati. Ini ketua KWT-nya. Iya. KWT-nya namanya KWT Ratu Mulyo. Ratu Mulyo. Terus ngapain aja Bu KWT-nya? Kami kegiatannya lebih kepada mengolah hasil pertanian. Karena kan KWT. Iya. Hasil pertanian. Wanita tua. Tani Bu. Tapi isinya soalnya senior. Kelompok wanita. Tapi benar juga ya. Kelompok wanita. Jadi kami KWT-nya itu ada di Jalan Wates sebetulnya, masuk ke Pedukuhan Somodaran, tapi kami berada di sepanjang Jalan Wates itu. Sehingga kenapa kami harus mengolah itu karena kami sudah tidak punya lahan untuk budidaya tanaman, peternakan, perikanan dan lahannya mana Bu? Lahannya sudah ditanami cagak baleho Mas. Ada tanaman lain. Oke. Ada semennya. Ya. Ini berarti KWT-nya adalah pengolahan. Nah yang diolah itu apa aja? Macam-macam. Jadi kami itu memang sengaja mengolah hasil pertanian. Kenapa hasil pertanian? Karena hasil pertanian itu adalah komoditas yang hampir ada sepanjang tahun. Sehingga harga belinya, harga
jual tersebut bahannya itu relatif terjangkau. Contohnya apa Bu? Singkong. Kemudian ada biji-bijian seperti kedelai. Singkong jadi tape. Kemudian ada mokaf, ada cookies mokaf. Emangnya orangnya berapa sih? Berapa anggotanya Bu? 20 orang. 20 anggotanya. Ada berapa produk yang dibikin? Banyak sekali. Satu orang 12 produk ini kayaknya. Ini ngomong-ngomong setelah bikin itu dijualnya kemana Bu? Ya, kami produknya karena macam-macam. Jadi memang pangsa pasarnya ada di pasar tradisional, ada di toko oleh-oleh. Tapi kami juga ada produk-produk yang unggulan. Apa yang produk unggulan? Kompetitif itu ialah produk yang pasarnya ada di pasar modern di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sudah ada produk yang bisa masuk pasar modern. Ya, apa Bu produknya? Ada tahu sutra, ada tahu singkong dan lain sebagainya. Itu katanya wanita tua. Bisa masuk pasar modern. Gimana Bu kemarin caranya? Itu siapa yang ngajak ke situ dulu Bu? Iya. Itu soalnya mergo kepepet ya. Oh iya, betul. Power of kepepet. Ya, pasar gempa itu kan kami terpuruk semua yang kerja, banyak yang PHK dan lain sebagainya. Nah, itu kami mulai di situ mengolah. Ya. Bu, ini katanya dengar-dengar ada prestasi. Boleh diceritakan punya prestasi apa nih KWT? Beberapa kali memenangkan kejuaraan lomba, tentu saja olahan lokal, kemudian B2SA dan lain sebagainya di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan di tingkat nasional. Jadi pernah menjadi juara pertama untuk Adikarya Pangan Nusantara, kategorinya pengembang pangan lokal. Wah, tepuk tangan dulu dong buat KWT-nya. Ngomong-ngomong Ibu tadi kelompok wanita tua usianya berapa Bu para anggotanya? Anggotanya rata-rata? Rata-rata 60-an lah. Wow, 60-an. 60 tahun masih produktif loh. Masih bikin ini itu masih disetorkan ke pasar modern juga. Masih punya penghasilan jadi malah ngasih cucu-cucunya ini. Bahkan kami juga sekarang ada namanya kelompok usaha bersama lansia tangguh. Jadi berisikan lansia yang sudah 65 tahun ke atas itu produksinya ekoprint seperti yang di sana itu. Oh itu produksi yang kelompok wanita tangguh tadi? Lansia tangguh. Lansia tangguh, oke luar biasa. Jadi ada ekoprint, ini ada tape, ada peyek-peyek, ada apa lagi yang di display di sini Bu? Ada tahu sutra. Tahu sutranya. Tahu sutra. Keren banget. Oke. Ini semoga menginspirasi ya. Jadi satu dari sisi perempuannya tangguh. Yang kedua dari sisi usia. Tidak mikir usia berapa, tetap produktif, menghasilkan dan banyak karya yang akhirnya diapresiasi punya prestasi luar biasa. Tepuk tangan buat KWT Bu. Terima kasih banyak inspirasinya matur nuwun. Tambah sukses ya. Amin. Kemudian kita juga undang Bu Sri Suhartini. Nah, kalau ini adalah Forkomnya UKM. Monggo. Oke, silakan Bu Sri. Bisa di sebelah sini. Ini juga kelompok perempuan-perempuan hebat, kelompok Forkomnya ini berapa persen perempuan Bu? 85% perempuan. 85% perempuan. Pokoknya isinya ibu-ibu ini Paris, pokoknya ketemu UKM ibu-ibu semua betul ya. Ini, itu kalau yang Forkom UKM itu ada berapa Bu anggotanya? Kalau yang di Forkomnya itu 290, kemudian kalau keseluruhan karena kami dari yang Forkom Kalurahan itu yang 290, kemudian kami punya cabang di tiap-tiap dusun itu yang total kami totalnya 450-an UMKM. Oke. Terus rata-rata apa nih usahanya Bu UKM-nya yang di kegiatannya apa kegiatannya? Kalau yang mayoritas adalah kuliner. Tapi ada juga yang craft, ada juga kerajinan kayu-kayuan seperti itu. Kemudian ada yang laundry, yang jasa seperti itu ada juga. Sering bikin acara-acara gitu, bazar gitu Bu?
Alhamdulillah sering. Oh. Jadi kami didukung oleh kepala desa maupun Pak Lurah ya. Iya, yang mendukung kami. Berarti sering di depan sini biasanya? Di halaman kelurahan maupun di lapang kelurahan. Oh iya. Emang selalu di depan kalau ini? Iya, ini memang depannya mana? Ini makanya depannya yang mana? Oke. Untuk antusiasnya Bu, bagaimana warga di sini dengan kegiatan dari Forkom ini? Gimana antusiasnya? Merespon nggak ini? Respon. Alhamdulillah. Hasil-hasilnya UKM-nya? Ya. Jadi alhamdulillah kalau untuk snack misalkan di desa ada acara, insya Allah kontaknya ke UMKM. Oh ya. Kemudian, dari bungkalnya juga demikian. Termasuk Pak Lurahnya pesan nggak kalau buat rapat? Ya, alhamdulillah. Ya. Kemudian untuk yang di kami ada dari skala sego wiwit, menu-menu mereka itu dari sego wiwit sampai ke lele. Aneka lele, olahan lele, ayam bebek dan sebagainya ada. Semuanya ada di sini. Ibu data nggak itu? Semua yang Bu siapa punya produk apa, Bu siapa punya ada datanya. Ada datanya. Ya, dari sekretariat ada datanya. Ya. Oh. Ini ada rencana ke depan apa Bu? Mungkin yang sudah direncanakan mungkin besok Ramadan mau ada apa gitu? Untuk Ramadan insya Allah kami berkolaborasi dengan dengan desa. Nanti insya Allah akan ada pasar murah di sekitar lapangan ya. Oke. Kemudian siap sore pasar sore. Pasar sore. Di pinggir jalan itu sepanjang lapangan itu. Rame berarti di sini besok ya Bu. Dijamin kita nggak bisa lewat. Iya. Lewat boleh, jalan kaki. Ya jalan kaki kan parkir juga ada perekonomiannya bergerak juga. Nanti kita jalan kita jajan ketemu ibu di sini juga. Bu kalau dari Forkom pengennya apa sih buat ngembangin semua usaha? Untuk ngembangin usaha ini kami masih perlu perizinan juga, legalitas itu masih legalitas ada usaha. banyak juga yang harus kita banyak yang belum dapat legalitas Bu. Pada lapor ke ibu enggak Bu, mbok saya dibikinin gitu iya? Apa biasanya? Biasanya untuk legalitas usaha itu seperti PRT masih ada sebagian yang belum. Kemudian sekarang harus ada adalah halal ya. Halal. Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu atas informasinya. Salam buat semuanya. Besok sukses untuk acaranya. Amin. Silakan. Semoga tambah laris. Amin. Iya. Nah, ini banyak ternyata. Jadi aspirasi yang disampaikan ke ibu-ibu ketua ini nanti akan kita obrolkan juga dengan yang ada di sini. Jadi kita akan mengenalkan siapa baru narasumber kita kenalin siapa yang ada di sini. Nah, kalau tadi kita sudah dengar langsung apa yang terjadi di sana, ada prestasi tapi juga ada tantangan. Betul. Nah, semoga nanti yang narasumber kita ini bisa membantu menjawab. Sudah hadir di hadapan kita semuanya ibu-ibu, bapak. Yang pertama ini adalah beliau adalah Pani Radiopati Keistimewaan. Maka di ujung sana itu ada dana keistimewaan. Di atas. Salah satunya bisa membuat kita ketemu, kumpul, ngobrol. Acara ini jadi seperti ini, bisa ketemu dengan Bapak Ibu karena ada dana keistimewaan. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Aris Eko Nugroho. Pak Aris, seneng Pak di sini Pak, kayaknya makanan semua loh Pak. Anjir, tampaknya makanan dan minuman. Oh iya betul. Jadi nanti mohon masukannya ya Pak Aris ya dari apa yang sudah disampaikan. Kemudian kalau yang ini pasti kenal semuanya ibu-ibu ya, masa nggak kenal ya wakilnya ibu-ibu semua di DPRD DIY, Ibu Dr. Hajah Yuni Satya Rahayu SSM Hum. Bu Yuni. Iya Mbak senang banget Mata. kalau Bu Yuni ngajak kita tuh selalu di lokasinya tuh menarik sekali. Hari ini kenapa di sini Bu? Ya karena kami melihat kawan-kawan di Banyuraden ini banyak pelaku usaha begitu ya. Terakhir saya ketemu dengan Bu Hayati dan ternyata juga meskipun KWT tapi mempunyai produk-produk yang bisa dijual juga. Iya, ini juga KWT-nya keren sekali nih tadi ceritanya ya. Karena KWT yang nggak punya sawah Bu, jadi kreatif kan. Ada pekarangan, ada halaman rumahnya dimanfaatkan. Dan kita juga kulon nuwun kepada Pak Lurah Banyuraden, Pak Sudarisman ST, kulon nuwun Pak. Monggo. Selamat siang. Ini Pak Lurahnya paling ayem ya. Iya. Saya dikelilingi itu loh usaha-usaha
Semua Kuliner, dari ibu-ibu iya. semuanya. Nanti Pak Lurah bisa menceritakan ya, nanti kita bisa mendengarkan potensi-potensi yang ada di daerah sini biar semakin dikenal Banyuraden seperti apa lewat acara kita ini. Betul. Dan kita juga punya praktisi. Ada praktisi Kebetulan juga. yang ini adalah akademisi Ya. dan juga sedang menjadi anggota KPID DIY. Wah, ini urusannya biasanya media ya. Mas Arief Kurnia Rahman MA. Mas Arief. Mas Arief. Sugeng siang Bapak Ibu, nggih. Sugeng siang Mbak Marta, nggih. Sugeng siang. Ini biasanya ngurusin media, ini ngurusin ibu-ibu loh. Hari ini siang ini loh. Siap-siap ya Mas. Iya, Oke, sehat-sehat nggih, baik. matur nuwun. J, nanti kita akan tanggapi ya, Ya. apa yang disampaikan oleh ibu-ibu, tapi di segmen berikutnya. Ya, Sabar betul dulu. sekali. Jadi tetap di Sarah Sehat. Si Bagol. Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah. Anglo ingin membudayakan mengkonsumsi jamu lebih praktis, tidak pahit, dan tetap bisa dinikmati. Misi kami untuk melestarikan wastra Nusantara ini ke dalam balutan busana yang kontemporer. Jadi semua kalangan tuh bisa pakai, terutama generasi muda. Ternyata desain saya diterima bukan hanya di Indonesia tapi juga sampai di mancanegara seperti di Spanyol dan Jepang. Dan sampai saat ini mereka masih terus percaya dan menyukai produk saya. Oke, ini ibu-ibu semuanya bawa produk ya. Tadi sudah saya tanyain. Yang bawa produk angkat tangannya. Wah, banyak sekali. Nanti ibu-ibu di sini yang bawa produk, kalau jualan atau iklan di status WA itu fotonya siapa yang motoin, Bu? Gak pernah Mas. Foto dewe. Oh, foto dewe. Kayak blabur ya mesti. Ngece ya. Orang ngece itu cuma kurang satu, cuma kurang dilap. Saya itu banyak sekali ngingetin ibu-ibu. Yang dilap apanya? Lensa kameranya itu loh Mbak. Oh. Itu tuh pasti kelupaan motret bareng gawe gedang goreng terus motret lengone itu nenggon itu di Lupa, lensanya. oh, bener. Nah makanya Bapak Ibu di sini kita punya fasilitas untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini. Beruntung sekali yang bawa produk. Karena kita punya fasilitas gratis yaitu foto produk. Nanti akan difotoin. Nah, di sebelah sini Bapak Ibu yang ada kotak putihnya ini. Coba tengok kanan. Nah, Iya. tengok ke sana. Ini ada foto produk gratis. Nanti Bapak Ibu bisa membawa tapenya atau telur AC-nya ke situ. Mas minta foto produk. Nah, Serius Mas, ngerti ngono mau kabeh tak gowo Mas. lho lah kowe iki bisa 75 episode lho situ. Nggawa terus. Iya. Jadi itu gratis hari ini ya. Silakan. Khusus hari ini ya. Dimanfaatkan. Kemudian Kita juga punya satu lagi. Di belakang itu ada Mbak dan Mas yang menunggu Bapak Ibu. itu menungguin apa? Menunggu dicurhati. Oh, jadi itu konsultasi ya. Konsultasi. Bisnisnya Bapak Ibu tuh gimana, kurang Betul. apa tadi, legalitasnya gimana, ngurusnya gimana. Dinas Koperasi dan UKM DIY itu memberikan tempat desk meja untuk nanti boleh tanya-tanya. Betul sekali. Nanti silakan tanya ke pintu keluar itu, nanti mau tanya legalitas itu caranya bikin gimana. Kalau mau tahu informasi itu taunya dari mana itu semuanya
bisa ditanyakan di helpdesk di teman-teman Plut. Termasuk ada sosial medianya Dinas Koperasi dan UKM yang ada di belakangnya Bu Yuni iya, itu ya, iya. ada Dinas Koperasi UKM DIY. Itu ada Instagramnya, Ada Facebook, ada Twitter, dan ada YouTube-nya juga. Iya, Nah, itu nanti untuk dicari. informasi buat kita ya. Betul sekali. Terus hari ini juga khusus tahun ini nih, ini Pak Aris agak beda Pak. Ini yang ada beberapa produk yang bagus itu diapresiasi dengan dibeli Pak. Nah, jadi ini silahkan nanti kita akan tunjukin, Iya. kita akan apresiasi untuk produk-produk yang memang layak diapresiasi. Betul. Kita beli. Iya. Nah, jadi buat besok-besok yang mungkin saat ini nonton Sibakul, besok kalau ada acara Sibakul di kelurahannya, bawa produknya, bawa sebanyak-banyaknya. Siapa tahu masuk Iya. kurasi dibeli. Oke. Nah, karena kita tadi sudah mendengar dari UKM, kita juga mau mendengar dari Pak Lurah. Sebenarnya kalau di sini selain tadi yang sudah terkenal di seluruh antero dunia tentang lapis legit itu ya. Apa, sebenarnya potensi-potensi yang ada yang sudah kelurahan kolek datanya itu apa saja Pak? Dan rencananya diapain Pak sama kelurahan? Monggo Pak. Langsung saja. Jadi untuk Banyuraden memang masyarakatnya itu antusias untuk berusaha, termasuk UMKM. Anggotanya bisa lebih 300 ya Bu, hampir 400. Namun selama ini ya dari pemerintah kelurahan ya sebatas pembinaan, terus ya itulah untuk meningkatkan semangat dari warga masyarakat yang tergabung dalam UMKM. Termasuk kalau kelurahan punya rapat itu selalu membeli dari ibu-ibu pelaku usaha UMKM untuk suguhan. Jadi tidak beli keluar tapi potensi yang ada diberdayakan. Kemudian yang kendala ya itu bagaimana cara untuk pengembangan pemasaran biar lebih luas. Kami keterbatasan untuk pengetahuan itu baik pengepakan maupun pemasaran sehingga di masyarakat luas bisa menerima produk-produk dari UMKM Banyuraden. Itu Jadi masih ada problem yang nanti kita tanya nih bersama yang lain Betul. Tapi kalau dari kelurahan sendiri rencana untuk mengembangkan ini ada Pak? Apa saja Pak? Pengembangan untuk UKM-nya Pak? Iya, selalu itu jadi dari anggaran APBK selalu ada di pos itu untuk pengembangan dalam baik pembinaan maupun apa saja untuk pengembangan UMKM, juga usulan-usulan baik PUPM, kecamatan maupun dari kabupaten kami selalu mengusulkan untuk diadakan pelatihan-pelatihan biar maju UMKM. Baik, matur nuwun. Nah ini Pak Aris yang nanggapi nih. Nah, silakan. Ini kadang-kadang itu kendala yang sering kali kita dengar ya Pak. Tapi kalau di kawasan yang seperti ini kan kawasan yang potensial sekali. Ada saran apa Pak? Jadi kalau yang pertama yang boleh kami sampaikan tentang Banyuraden ini, kalau bicara predikat desa ada 2 predikat Pak. 1 desa wisata, kemudian yang kedua desa prima. Artinya ketika kemudian kita bicara bisnis desa prima ini bisa dikembangkan mengarah ke planner. Nah, tadi Pak Lurah sempat cerita bahwa di sini ini potensi UMKM-nya tinggi. Ini yang harusnya kemudian kita ambil. Kalau memang itu dikerjakan kerjasama dengan kelurahan. Tetapi di samping dengan kelurahan, sebenarnya pemerintah daerah juga menyiapkan tidak hanya langsung pada kelurahan, ada yang disiapkan di DIY. Di DIY sendiri ada di provinsi, kemudian juga ada di kabupaten. Kalau yang di provinsi, tadi sempat Ibu Ketua Forkom tadi pangandikan, misalnya kaitannya dengan PIRT. Nah, kebetulan kita di tahun ini punya target lebih dari 1000. Artinya memungkinkan sebenarnya juga ada usulan-usulan mengarah ke sana. Apalagi di samping kami ini juga ada Bu Yuni yang Bapak Ibu sendiri juga perso. Artinya itu memungkinkan bahwa kemudian ada fasilitasi PIRT di sana. Kemudian Bapak Ibu ketika berusaha apakah sudah mempunyai NIB belum? Ini juga menjadi bagian pertanyaan. Kalau belum, ini juga kesempatan untuk mendapatkan itu.
Kemudian di DIY ini juga beberapa tahun ini sudah mengembangkan yang namanya Market Hub Sibakul yang tadi sempat Mbak Marta, Mas Saad juga sempat menyampaikan. Jadi ini juga kesempatan Bapak Ibu, dan boleh dicek. Kelihatannya yang ongkir gratis se-Indonesia itu adanya cuma di Yogyakarta. Nah ini kan kesempatan juga untuk mendapatkan itu. Tadi juga sempat disampaikan masuknya, kalau masuknya susah tinggal yang di itu, di dekat pintu itu diajak ngobrol itu. Yeah. Jadi apalagi mohon maaf Banyuraden itu sangat dekat dengan kota, dan kalau dengan dinas koperasi juga dekat gitu. Jadi tinggal main ke sana saja, ada yang melayani. Teman-teman kami ada yang melayani itu. Di samping itu juga kami juga ada aktivitas-aktivitas, termasuk di hari ini perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu. Kebetulan di hari ini kami tadi nderekaken Pak Wagub untuk meresmikan Pasar Sentul, pasar tradisional ya. Dan ini juga kesempatan sebenarnya selain itu dijual di Banyuraden sendiri, kalau di kota itu sini dekat sekali. Malioboro ini pusat bisnis, artinya peluang bagi Bapak Ibu untuk kemudian menjual di sana juga memungkinkan. Cuman memang yang menjadi bagian prioritas utama, kita harus betul-betul memperhatikan berkaitan dengan kualitas dan kuantitas. Karena kadang-kadang begitu, misal ini tadi KWT ya, kelompok wanita tani. Nah di KWT ini cukup memunculkan produk berupa tape. Kalau memang ini betul-betul dari sisi sertifikasi dan sebagainya sudah cukup bagus, yang menjadi tantangan berikutnya jangan sampai ketika kemudian dipeseni banyak, kemudian nyun sewu kadang-kadang karena ya kita sendiri cuma terbatas, akhirnya tidak mampu. Karena jujur Ibu, kemarin belum lama ini saya pesen tape itu ke Jember Bu. Jadi iya ke Jember saya. Karena kebetulan katanya enak sekali gitu lah, malah ternyata di sini ada. Ini kan juga menjadi artinya saya juga kurang peklik ini, belum sampai ke sini untuk melihat ada tape di Banyuraden. Jadi potensi itu sangat mungkin, dan memang kami dari pemerintah daerah melalui dinas koperasi ada aktivitas, kemudian juga melalui kelurahan sebenarnya juga ada aktivitas, dan semua yang kami sampaikan sumber dananya kebetulan kalau kami ini dari dana keistimewaan, dan peluang itu saya kira bisa dilakukan di Kelurahan Banyuraden. Oke, Pak Aris, ini mumpung ada Pak Aris nih, ini sedikit terus menceritakan tentang dana keistimewaan. Sebenarnya ibu-ibu ini kan taunya kalau dana keistimewaan tuh tari-tari untuk yang gitu-gitu loh. Lah kalau bakul itu apakah juga bisa dapat itu Pak, fasilitasi dari dana keistimewaan Pak? Jadi dana keistimewaan punya tujuan yang selalu dipertanyakan masyarakat itu kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Untuk mensejahterakan masyarakat tidak mungkin kalau sekedar joget gitu. Jadi tari ini bagian, tetapi kami juga mengetahui tari ini juga menjadi bagian kebutuhan. Tari, tetapi di samping tari itu biasanya memang disiapkan di sekitarnya itu aktivitas untuk UMKM, biasanya semacam. Dan memang yang menjadi PR kami bagaimana event ini muncul, tetapi juga UMKM yang muncul itu menjadi bagian yang dicatat. Di hari ini juga, ini Bapak Ibu juga bisa mengetahui nanti ada tampilan pertama untuk Sloso Wagen. Jadi di Malioboro di titik 0 itu ada tampilan, dan di situ ada 15 kelurahan budaya, dan semua menampilkan berkaitan dengan tidak hanya tampilan berkaitan tarian, tapi juga produk-produk UMKM. Jadi potensi lokal yang ada di sekeliling yang dibawa. Cuman kebetulan Banyuraden wisata dan prima. Nah, yang prima ini PR. Prima yang di sini kalau memang mau dikembangkan, nanti tentu saja kerjasamanya dengan DP3AP2, Dinas Pemberdayaan Perempuan, yang memang mempunyai ketugasan untuk mengembangkan desa Prina. Tetapi kalau untuk trainer harus Pak Lurah harus kerso nanti untuk berkomunikasi dengan dinas koperasi untuk dijadikan desa trainer di kelurahan ini. Tetapi kalau memang itu belum semua, Bapak Ibu bisa manfaatkan melalui kabupatennya, dinas koperasi kabupaten, atau melalui dinas provinsi. Jadi memang ada 3 layer yang bisa diambil sebagai bentuk pengejawantahan penggunaan dana keistimewaan.
Jadi bisa diakses. Bisa Bu, dimanfaatkan. Termasuk tadi yang legalitas. Ini Pak Aris kemarin juga sedang membuka untuk sertifikasi halal. Ini juga diberikan fasilitasi dengan menggunakan dana keistimewaan. Tapi ngomong kalau fasilitas keuangan ya APBD anggaran, ini kita juga boleh tanya sama Bu Yuni. Nah, Bu Yuni. Ya yang ngetok anggaran itu kan dari Dewan. Nah kalau yang Bu ini kan selama ini itu perhatian pada UMKM di Jogja kan tinggi sekali ya, termasuk tadi free ongkir itu kan dianggarkan sangat-sangat besar. Nah apakah ini dilanjutkan Bu penganggarannya Bu buat sektor UMKM? Iya, jadi setelah pandemi COVID, anggaran kita APBD DIY ini memang kita gelontorkan lebih banyak untuk Dinas Koperasi dan UMKM. Mengapa? Karena kami menerima banyak keluhan dari warga masyarakat ketika pandemi COVID ini, ternyata banyak masyarakat ini yang dirumahkan atau di PHK. Sampai hari ini yang dirumahkan juga tidak pernah dipanggil lagi. Artinya mereka ini memang harus membuka usaha baru untuk bisa bertahan hidup. Nah karena itu dari DPRD DIY ini bekerja sama dengan Dinas Koperasi, kita berikan anggaran yang lebih banyak dari dinas lain untuk penanganan kawan-kawan yang bekerja UKM, usaha kecil menengah, mikro menengah itu ya. Nah sehingga kemudian kita harapkan masyarakat ini kemudian bisa bangkit secara perekonomian. Bahkan kita juga membuat program ya, di pokok-pokok pikiran Dewan itu ada program yang namanya Padat Karya, yang kita dorong masyarakat untuk terlibat dalam program tersebut. Tujuannya apa? Untuk peningkatan perekonomian warga masyarakat, begitu. Jadi program-program kita memang kita berikan kepada warga masyarakat setelah pandemi COVID ini, karena sebelum pandemi COVID saja itu sudah banyak masyarakat yang menjadi pelaku usaha. Ternyata setelah pandemi COVID ini juga semakin banyak. Karena itu kami mendorong Dinas Koperasi untuk bagaimana bisa menjaring sebanyak mungkin para pelaku usaha untuk melakukan pendampingan ya, sehingga misalnya kita permudah, tidak perlu harus datang ke dinas misalnya untuk mendapatkan nomor induk berusaha. Ini hanya online ya, OSS, online single submission dari Dinas Perizinan dan Penanaman Modal. Nah dari klik kemudian diisi, kemudian nanti mereka akan mendapatkan nomor induk berusaha di situ. Nah selain itu saya pikir juga harus diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Saya tahu yang hadir ini semua pelaku usaha. Bapak Ibu ini harus mendaftar ya di sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Nah kemudian kalau misalnya kesulitan bisa datang ke Dinas Koperasi dan UKM. Kenapa? Ya nanti biar dibantu ya. Dan untuk di sana saya pikir nanti selain sudah mendaftar begitu ya, harapannya ada pendampingan. Bahkan yang lebih lebih maju lagi itu Dinas Koperasi, kalau itu kelompoknya ini sangat aktif dan kemudian kalau ada pinjaman juga pengembaliannya baik, maka Dinas Koperasi bisa memberikan rekomendasi untuk pinjaman ke bank. Nah kemudian seperti yang disampaikan Mbak Marta tadi bahwa Dinas Koperasi ini juga melayani free ongkos kirim. Jadi misalnya Bu Hayati ini nanti peyeknya dari mana ini, Pelem Gurih misalnya, nanti yang pesen itu dari Depok ya. Nah ini ada free ongkos kirim. Kalau Ibu sudah mendaftar di Sibakul Jogja, maka nanti ada free ongkos kirim dari tempat tinggal Ibu ke ke Depok misalnya. Nah kemudian bahkan bukan hanya di DIY Bapak Ibu, free ongkos kirim ini bahkan sampai di luar DIY, bahkan luar Jawa. Saya dengar juga sampai ekspor begitu.
Jadi misalnya kawan-kawan kita yang nanam salak misalnya, mereka ini kan sering pas panen ini mendapat misalnya orderan itu di luar DIY. Nah mereka bisa memanfaatkan free ongkos kirim ini untuk menjual barangnya begitu ya, tanpa kita harus mengeluarkan uang untuk membiayai pengiriman dari tempat kita ke tempat tujuan begitu. Itu semua diberikan untuk mendorong para pelaku usaha, ya saya harap itu kalau misalnya nanti ada banyak kesulitan itu Bapak Ibu cukup harus ulet begitu ya, karena kalau nggak ulet ini agak susah. Habis ini nanti jual lotek, habis ini nanti jual pulsa, jangan begitu. Kita tekuni saja yang memang kita yakini itu, sehingga kemudian Bapak Ibu ini bisa menjual usahanya dan melatih kemampuan kita ya untuk menjual. Kalau masalah pemasaran susah, Bapak Ibu bisa rawuh di Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Nanti minta diajari cara pemasaran itu seperti apa, cara memfoto produk yang baik itu seperti apa. Itu juga nggak mudah loh Bapak Ibu. Pernah nyoba nggak? Ada yang produknya blur, burem gitu, gitu. Lah iya Bu, karena usianya sama dengan saya 50-an kan, tangannya pasti udah gemeter mau moto itu. Nah karena itu nanti diajari juga. Kalau bukan ibunya ya siapa, putrone begitu, atau siapa yang muda begitu. Nah masalah misalnya OSS itu cara ngekliknya gimana, itu juga bisa belajar dari, minta diajari oleh anak-anak muda, ada anak kita begitu ya, atau putu kita misalnya seperti itu. Jadi itu Mbak Marta, banyak hal yang bisa dilakukan, yang saya pikir ini tinggal kemauan masyarakat untuk bisa menangkap fasilitas yang ada yang diberikan untuk UMKM yang ada di DIY. Jadi udah nggak kurang-kurang ya Bu Yuni ya, iya. Komitmen pemerintah. Anggarannya bisa dengan APBD maupun dengan dana keistimewaan. Begitu. Matur nuwun, kita berikan apresiasi untuk Bu Yuni dan juga tadi jawabannya Pak Aris. Ya. Penasaran aku Bro. Iya. Mau nanya. Mau pengen nanya terus ya. Nanti habis ini kita kasih waktu untuk bertanya-tanya. Ya, boleh ya. Jadi tetap di Sarasehan Sibagul. Mbak Marta. Apa, At? Katanya mau tanya apa? Bukan aku sih sebenarnya. Biar mereka yang tanya. Tapi sebelum tanya kita bikin semangat dulu. Iya dong. Biar pertanyaannya itu juga menyemangati kita. Iya. Kita mau yel-yel ya, ibu-ibu, bapak ibu. Oh, bapaknya itu mana tadi? Di belakang. Halo gitu bapak-bapak. Oh, kita mau yel-yel. Oke ya, sudah siap semuanya?
UMKM naiklah Jogja istimewa. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Nah, sudah semangat. Kita akan gantian mendengarkan. Ini nanti yang ada di sini boleh bertanya. Boleh. Kepada yang di depan di sini. Ada yang mau tanya, monggo. Silakan. Wah, ini Mbak Dias nih yang punya produk keren banget ini. Miss Ayo. Daun. Miss Silakan. Daun. Ada pertanyaan apa, Mbak? Cek. Ya. Oke. Kepada yang terhormat Ibu Yuni Satya, Ibu Dewan, kepada Bapak Aris dari Paniratio, kepada yang terhormat Bapak Lurah Banyuraden, kepada Mas Aris. Nah, dan kepada yang saya sayangi Mbak Marta dan Mas Aat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau ini nanti pertanyaannya agak sedikit menyimpang ya. Kalau tentang legalitas, kami berterima kasih sekali karena dari Dinas Koperasi untuk pendampingan dari UMKM, baik legalitas nomor induk berusaha, kemudian PIRT, kemudian ada halal, haki. Kami yakin dan percaya bahwa pendampingan itu akan terus berlanjut, kontinu kepada kami. Kemudian untuk permodalan dari Ibu Yuni, kami juga yakin untuk pasti akan mengalir terus ya Bu. Kami masih ingat bahwa teman-teman UMKM pada saat COVID itu kami mendapat bantuan dari Danais dulu ya. Sekali saja tuh. Nggih. Tidak menjadikan kami menjadi manja. Nggih. Dengan bantuan itu kami bisa berinovasi untuk usaha-usaha kami. Tapi yang menjadi keprihatinan kami Bapak Ibu nggih, bahwa dengan seiring berjalannya sistem digitalisasi, banyaknya pinjaman online. Nah, pinjaman online dan rentenir bagi UMKM kami. Ini meskipun tidak banyak yang memanfaatkan tentang fasilitas tersebut, tapi banyak sekali dari teman-teman UMKM itu yang secara sembunyi-sembunyi untuk pinjam rentenir dan pinjaman online ini. Apakah dari dinas maupun dari Ibu Dewan bahwa fenomena ini menjadi perhatian juga? Mohon untuk kami UMKM ini dibantu untuk penyelesaian masalah, bukan berarti kami harus minta uang terus dilunasi gitu, tidak ya. Apakah menjadi sebuah perhatian untuk kami bisa cara jitu untuk menghindari rentenir maupun pinjaman online itu seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ketua Forkom soalnya. Dicurhati sama anggotanya. Ini diluruskan sih. Apa? Ini kan acaranya si Bakul ya. Kita tanya dulu, ini yang pinjol itu buat modal usaha apa nggo tuku gelang apa? Tadi Len jawab kan satu arahnya itu sama. Buat usaha apa buat yang lain, Mbak? Biasanya ada yang buat usaha dan ada yang sedikit untuk kegiatan biar usaha itu maju kan harus perlu sarana prasarana. Sarana prasarana gelang monge ya. Iya baiklah. Kalau gitu langsung ditanggapi aja ya. Bu Yuni mungkin bisa membantu dulu karena ini kan wakilnya ya. Ibu bisa apa sih? Ada perhatian nggak Bu tentang yang pinjaman-pinjaman seperti ini? Iya, kalau pinjol itu sangat menarik ya. Karena apa? Mudah begitu. Tapi saya punya pengalaman, ada kawan saya itu mungkin pinjam begitu ya. Terus saya itu kan dapat kiriman bahwa ini orang ini nunggak pinjaman segala macam begitu. Jadi kalau bagi kami sih harapannya ya jangan pinjol lah ya. Bagaimanapun juga ya kalau memang belum ada anggaran usahanya agak diirit dulu begitu. Dan tadi sudah disampaikan, saya sudah sampaikan bahwa sebetulnya kalau masalah anggaran itu Dinas Koperasi dan UMKM ini, kalau kelompok ini kemudian
misalnya diberi bantuan kemudian membuahkan hasil, ada pinjaman dari dinas kemudian misalnya dikembalikan secara rutin, saya pikir dinas itu juga mau memberikan rekomendasi ya. Kalau masalah permodalan nanti bisa pinjam ke KUR, dan kalau mau dinas itu bisa memberikan rekomendasi begitu. Kalau sudah ke bank pelecet, ke pinjol itu udah susah lah, karena kita nanti akan lepas dari itu juga susah karena berbelit-belit ya, nanti masih ada bunga. Para pelaku usaha yang di pasar tradisional biasanya mereka yang banyak terkena rentenir itu ya, bank pelecet. Soalnya mudah juga Mbak, itu jam 12 malam kita butuh itu langsung mereka cair. Datang kok ke rumah begitu. Hanya kekuatan kita itu, kemampuan kita apakah nanti akan bisa mengembalikan atau tidak begitu ya. Kalau memang mau pinjam ya pinjam ke bank yang resmi begitu ya. Nanti kalau misalnya saya harus ikut turunan, saya ya ikut turunan untuk bantu bayar begitu. Sekali begitu sekali. Tapi dibayarin sekali nanti ada lagi Bu. Lah ya itu karena apa, itu kan tergantung dari kekuatan iman kita ya. Bisa nggak pinjam itu, karena rentenir kalau para pelaku usaha yang pedagang pasar di pasar itu, para pedagang pasar tradisional itu, mereka biasanya mudah begitu. Oh ini di sebelah kesek pakai uang itu begitu, padahal setelah itu bunganya itu juga nggak selesai-selesai. Bunganya makin besar soalnya. Tetapi kita memberikan anggaran ke dinas itu iya. Kita pastikan bahwa anggaran nggak tahu anggaran tahun 2024 ini menurun apa enggak, karena pendapatannya menurun ya Pak Aris ya. Jadi begitu, anggaran tetap kita berikan untuk Dinas Koperasi dan UKM, harapannya agar para pelaku usaha yang banyak di DIY ini nantinya akan bisa menikmati bantuan dan dukungan dari Dinas Koperasi dan UKM begitu. Baik. Pak Aris ditambahkan. Kami nambah sedikit saja. Jadi tadi sempat dipun ngendikaken, memang pemerintah daerah itu ada aktivitas yang sudah dilakukan berkaitan dengan hampir sama tetapi beda bentuknya. Jadi ketika kemudian terjadi gempa bumi, itu kan terjadi kredit macet. Itu semua menggunakan dana APBD dan dana APBN untuk menyelesaikan itu. Walaupun sampai hari ini itu masih ada yang menuntut. Jadi gempa bumi sudah 10 tahun lebih itu masih menuntut. Padahal dulu kita sudah sepakat data ditutup selesai semua, tapi ternyata sampai hari ini masih ada yang sowan ke Bu Yuni gitu untuk kemudian mendapatkan alokasi lagi. Padahal kita sepakat data sudah selesai. Jadi pemerintah daerah pernah melakukan itu. Kemudian yang kedua tadi sempat ngendiko koperasi, dan kebetulan di dana itu kurang lebih ada 7 miliar sekian yang kita alokasikan, dan memang baru dari 11 tahun lebih ini baru satu kali itu Ibu. Kenapa kami alokasikan? Karena kami minta izin ke Jakarta. Boleh enggak kalau kemudian dana keistimewaan itu berupa uang yang kita berikan. Kalau yang kami lakukan selama ini bukan uang yang kita berikan, tapi program kegiatan. Jadi program kegiatan misalnya sarpras, hibah, tapi bukan uang, karena uang itu fleksibel. Jadi tadi disampaikan Mas Aat tadi, ketika kemudian pinjamin kagem menopo itu kadang-kadang karena tidak bunyi uangnya itu jadi beralih. Nah ini kan yang kita khawatirkan itu. Kemudian yang ketiga, sebenarnya melalui desa planner itu ada aktivitas yang memungkinkan, tetapi bukan untuk mengganti yang pinjol tadi, tetapi bagaimana kemudian pemerintah daerah membantu untuk permodalannya. Jadi ada aktivitasnya, ada sarana produksinya, tapi untuk beli berkaitan sarana produksi dibantu dengan dana keistimewaan. Cuman ya itu tadi, kalau yang syarat yang ketiga ini harus desa planner dulu. Nah ini Pak Lurah atau desa prima sebenarnya bisa, tinggal komunikasi dengan DP3AP2. Tetapi memang tidak menjawab kalau Ibu nanti menyampaikan ternyata yang pinjam-pinjol itu bukan peserta dari desa prima. Lain lagi nih persoalannya. Saya kira menikah Mbak. Oke. Nah, soalnya itu ya ditanya tadi kan, kamu tanya buat apa? Buat apa? Sebelum buat apa? Dompetnya dulu. Dompetnya kenapa? Dompetnya satu. Melebu bledeng gitu. Terus dikirone badi.
full tombol. Langsung tinggo. Jadi mungkin lebih ke manajemen keuangan, literasi keuangannya, mentalitas kita. Itu adalah mentalitas bagaimana kita mengelola keuangan. Nah ini mumpung ada Mas Arief kita. Nah Mas Arief. Mas Arief ini kebetulan juga bertahun-tahun jadi staf ahli Komisi B ya. Jadi terus ngerti kabeh lah. Apa wae takon Mas Arief lah ya. Mas Arief ini kan juga sebenarnya modal itu larinya itu kan bisa beberapa masalah ya. Salah satunya dimulai dari soal pengelolaan keuangannya sendiri dari UMKM. Sehingga masalahnya bisa kemana-mana, bisa terlilit hutang, bisa pengelolaan yang tidak benar sehingga bukannya laba tapi selalu defisit dan seterusnya. Sarannya nih buat UMKM bagaimana bisa memanage keuangannya dengan benar sebagai sebuah bisnis. Nggih, matur nuwun. Anak, Ibu, ngapunten, ini saya mau bercerita saja ini Bapak dan Ibu. Jadi memang kalau kita lihat mungkin cerita mengenai krisis ekonomi lah tahun 96, 97 itu, ternyata yang lebih paling survive itu ternyata kan juga sektor informal, Mbak Marta. Artinya UKM menjadi peran penting di sana. Coba sekarang kita tengok lagi ke belakang, ya. Halo, ya. Untuk yang COVID kemarin juga hari ini ternyata karena semangat gotong royongnya Bapak dan Ibu, ternyata juga survive toh, nggih mboten? Survive. Artinya memahami modal ini Mbak Marta, sebetulnya tidak hanya sekedar ngapunten modal kapital saja Ibu. Bisa juga kita mendorong yang namanya modal sosial. Napa niku gotong royong. Nggih mboten? Saling kemudian mendorong siklusnya dengan baik. Kemudian itu terrepresentasi di mana? Kalau dalam konteks ekonomi kita, lagi-lagi ngapunten di koperasi. Koperasi itu adalah sebetulnya lembaga yang paling luar biasa didorong untuk bagaimana kita mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kemudian kita sokong bersama. Nah memang problemnya Bapak dan Ibu, kalau kita di koperasi itu semangat ngambilnya, nggak semangat mengembalikannya, jadi betul. Biasanya begitu, itu yang merusak ngapunten flow-nya atau prosesnya, Mbak Marta. Jadi ini adalah itikat baik kita semua untuk saling mendorong sebetulnya. Kalau kita pahami bahwa koperasi adalah lembaga yang kita hendak dorong ke sana sebagai formula yang paling ideal, ngapunten untuk ngomong lembaga keuangan masyarakat kecil, kita bersama-sama ke sana, kita dorong ke situ. Nah, sebetulnya saya mendengar ini Pak Aris katanya juga sokongan untuk modal koperasi juga ada nggih Pak nggih sebetulnya. Nah, ini juga bisa dioptimalkan asalkan kemudian usahanya produktif, Bu. Catatnya itu nggih, usahanya produktif dan semangatnya juga mengembalikan. Minjem mengembalikan. Jangan minjem terus habis itu minjem pinjol lagi Bu, repot nanti. Gitu aja, gitu Mbak Marta. Jadi memang akhirnya kalau kita ngomong manajemennya, kalau usaha bayangan saya tetap kolektif bersama karena ini adalah bagian dari pengembangan ekonomi kalurahan. Tetapi kemudian kalau bisa dinaungi dengan namanya koperasi kalurahan Pak. Ini penting untuk kemudian kita dorong. Sementara itu Mbak Marta, matur nuwun. Oke. Ini tadi nampol banget ya. Iya, nampar banget. Mapeng gitu. Lah biasanya pinjam itu kalau yang bisa ada tanpa agunan, tanpa angsuran. Kredit tanpa angsuran gitu ya. Iya. Pokoknya kalau itu duit itu seneng ya. Pas pencairan ya seneng. Iya. Karena kita kan juga budayanya badhe sithik syukuran gitu loh. Jadi malah entek urung-urung. Jadi payu sithik ngono langsung wah ayo gue bar kelarisan. Lali sesuk isih nggo kulak. Nah, itu kan mental-mental seperti ini mungkin yang bersama-sama kita harus saling ubah pelan-pelan biar kita punya jiwa bakul yang benar-benar ulet. Nah, makanya berkooperasilah seperti yang disampaikan Mas Arief tadi. Tapi aku tadi agak gimana sama Mas Arief. Apa? Gotong royong soal duit itu gimana yo? Lah kan loh, Bro. Ngangsur bareng-bareng itu tadi ya, bagaimana? Enggak utang dong. Sosial gotong royong. Apa dibalik saya ngangsur sih le pencairan carry. Itu malah kita tertib ngono. Jadi kalau gitu kita minta saran dari Bu Yuni dan Pak Aris nih sambil menutup acara kita. Saran apa nih buat
ya menyemangati lah. Masalah itu selalu ada dan persoalan UKM ada di situ-situ saja. Tapi bagaimana kita terus mau bertumbuh itu sarannya apa Pak? Monggo Pak Aris. Kalau saya tentu saja sabar itu menjadi bagian. Sabar. Setelah itu kemudian terus bekerja. Jadi tidak kemudian ngelokro, karena bagaimanapun juga yang kemudian kita lakukan itu masih ada prosesnya. Dan kami juga banyak cerita yang ada di Jogja juga. Misal saja yang selalu kami ceritakan kebetulan bagus dan kebetulan karena sumbernya dana keistimewaan. Salah satunya ada di Putat. Di Putat itu dulu dia tempe keripik enggak laku, ganti kacang enggak laku. Sekarang bolu kelapa. Nah, bolu kelapa ini setiap hari ribuan. Bahkan kemudian hasilnya di dalam 1 bulan sudah bisa 100 juta lebih. Nah, ini contoh satu. Yang kedua, kami juga punya contoh itu ada di Sri Harjo. Sri Harjo kebetulan juga di sana ada Sri Harjo Mie. Nah, ini juga sudah menghasilkan sampai saat ini. Kemudian ada yang kita bicara tentang angka besar, ada yang kecil, angka hanya 100 juta. Itu ada kegiatan di Puskesmas di Sentolo. Di sana dengan angka 100 juta dibagi 2. Yang 40 juta untuk membeli alat kesehatan karena kaitan ke Puskesmas, kemudian yang 60 juta untuk alat produksi. Dan sekarang pun juga semua kaum difabel yang terlibat di situ mendapatkan hasil per bulannya. Karena memang di situ beliau menjualnya sangat bagus dengan kalimat satu, membelilah dengan hati. Jadi kalau regane 10.000 gitu, yang duwe hati ya mungkin bayar 15.000 ya ditompo gitu. Nah, ini juga ini memberikan, artinya inovasi itu juga menjadi bagian cara kita mensikapi apa yang Ibu kemudian sampaikan. Kemudian sebenarnya dulu ada program pemerintah yang bagus, tetapi ya tadi yang sempat disampaikan oleh Mas Arief tadi. Jadi ada namanya dana bergulir. Dana bergulir itu dulu untuk pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perikanan, kemudian untuk LUEP, usaha ekonomi produktif, kemudian juga untuk koperasi. Nah, sayangnya rutinitas pengembalian itu tidak sebagaimana yang diharapkan. Padahal hanya 3%. Nah, ini kan menjadi catatan. Akhirnya teman-teman di dinas itu takut. Kalau ngelola itu takutnya apa? Ketika kemudian sudah diberikan tidak kembali. Nah, ini tantangan memang. Baik, dari Bu Yuni singkat Bu. Yang jelas itu kalau namanya pelaku usaha itu ya harus ulet ya, dan meyakini bahwa produk kita ini memang layak untuk dijual. Nah, ulet dan percaya diri ini saya pikir harus menjadi modal kita ketika kita menjadi pelaku usaha. Yang kedua, kami mendorong untuk para pelaku usaha ini bisa kemudian membangun jaringan. Ya, hari ini ketemu dengan kawan-kawan dari pelaku usaha yang lain. Mungkin bisa nanti saling sharing begitu. Misalnya nanti ke Dinas Koperasi dan UKM, monggo nanti dicari jaringannya di sana siapa yang bisa dicantoli itu tadi untuk bisa bertanya, kemudian juga mungkin bisa konsultasi begitu ke DPR misalnya, ke Paniradio, karena membangun jaringan ini menjadi penting untuk kemudian kita bisa tahu kenapa misalnya pelaku usaha itu berhasil. Ada hal yang bisa kita ambil di situ. Tadi Pak Aris sudah menyampaikan ini ada pelaku usaha di mana begitu ya. Mungkin bisa studi banding nanti Bapak Ibu datang ke sana belajar ya. Dan kalau sudah mempunyai jaringan itu jangan dilepas, karena bagaimanapun juga pasti ada manfaatnya nanti. Membangun jaringan ini yang menurut saya seringkali tidak dilakukan oleh para pelaku usaha. Kalau misalnya sudah punya jaringan untuk memfoto produk yang baik, nah itu jangan dilepas. Kalau bisa konsultasi nanti misalnya ya, di belakang itu katanya ada konsultasi dari Dinas Koperasi dan UKM, monggo itu jaringan-jaringan yang ada itu kemudian dimanfaatkan kalau kita ingin tahu produk atau hal yang ingin diketahui oleh para pelaku usaha. Nah, monggo, ini jaringan, membangun jaringan ini bukan hal yang mudah, karena seringkali yang sana merasa tidak apaan sih begitu. Tapi kalau kemudian kita banyak bertanya, kemudian kita banyak melakukan konsultasi, mudah-mudahan
usaha kita juga bisa maju ke depannya. Demikian. Baik. Ini masukan-masukan ini semoga berharga buat Pak Lurah untuk nanti semakin banyak UMKM-nya dapat fasilitasi ya. Betul sekali. Fasilitasi itu belum tentu dapat uang gitu ya. Bener. Tapi banyak hal yang untuk membangun. Yang penting satu Pak, sabar, sabar, sabar. Itu sabar itu sampai bawah ya. Kalau Pak Aris sabar biasanya sabar di sini tuh sampai cocok ya Bu. Cocok. Terus ngomongin udah sering Pak sabar. Loh tapi harus sabarnya tuh nggak berhenti. Iya soalnya. sabar tapi juga ulet. Bagaimana kita bisa survive? Nggak jadi yang ini yang pakai ini, balik ini lagi. Tapi yang penting nek nyileh dibalekke itu loh, itu yang paling utama. Itu. Iya. Sing marai macet itu di situ. Tapi tadi kalau soal belajar dari Pak Aris benchmarking, sebenarnya kalau ibu-ibu nanti Pak Lurah juga terus nontonin kita Sarasen Sibakul. Iya. Karena kita ada di 76 titik di DIY. Betul sekali. Itu bisa saling belajar dari tempat lain. Nonton terus ya Sarasen Sibakul. Misalnya di sini bikin tape, oh ternyata di daerah sana ada ketelanya. Bisa saling. Bisa saling tukar informasi. Nanti kalau nggak tahu bisa tanya tim dari Dinas Koperasi. Di sini ternyata ada gini, payung kulit. Ternyata saya punya potensi, saya bisa jualan nih ke luar negeri. Nah, tahu jadinya saya bisa jualan makanya. apa. Kayak Pak Aris tadi ketemu tape di sini. Betul. Nah, jejaring itu bisa muncul dari mana-mana ya. Tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita, matur nuwun Pak Aris, Bu Yuni, Pak Lurah dan Mas Arief. Jangan bosan ya ngasih masukan ya buat UKM ya Mas Arief. Mas, tape loh. Tapenya boleh dibawa pulang loh. Dan tentu saja ibu-ibu dan bapak semuanya pelaku UMKM dari Banyuraden Gampeng, tepuk tangan. Matur nuwun semangatnya, terus berusaha. Kita pokoknya semangat selalu ya. Semangat selalu. Dan saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorjati. Dari Sarasen Sibakul, Dinas Koperasi dan UKM DIY, kita terus menyemangati seluruh pelaku UKM. UMKM naiklah Jogja istimewa.